apa sih yang ada di Kahal, dan ternyata mereka untuk membentuk karakter anak-anak kita. Mereka lebih baik dari fisik, dari sikap, dari attitude-nya mereka, dari pelajaran juga, Bun. Walaupun cuma kelas 5, tapi dia bisa mewakili atau mendampingi teman-teman satu sekolah di MI-nya dia. Anak itu bisa berkembang dengan luar biasa ya. Dari dia mandiri, dari dia sikapnya, tutur bahasanya. Itu yang kami rasakan dari dia belum sekolah sampai dia sekarang SMP, yang menunjukkan kemandiriannya dia dalam dia berekspresi. Seperti apa di muka umum gitu, yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih buat Kahal. Jadi memang luar biasa lah perkembangannya gitu. Halo Sobat Kahal Ceria, sekarang kita mau berkunjung ke rumah Reski. Jadi Reski adalah salah satu anak bimbel gratis kami yang mana pernah sakit dulu tuh 3 tahun lalu. Dokter di rumah sakit tuh, salah satu rumah sakit di Jakarta Barat, tangan dan udah dinyatakan udah nggak bisa diapa-apain. Dan waktu itu mamanya hubungin saya minta tolong, Bunda tolong Reski, ini gimana ya, sudah dokter angkat tangan. Nah, pada waktu itu saya juga bersyukur ada teman yang memberitahu ya, teman saya Ibu Julia dari Surabaya yang juga mengkonfirmasi, karena waktu saya lagi perjalanan menjemput Reski rencana membawa ke rumah sakit Gatot Subroto. Nah itu dia juga kasih konfirmasi harus ditolong, kalau nggak Reski bisa lewat katanya. Nah hari itu bersyukur kita kerjasama dengan orang tuanya bawa ke Gatot Subroto, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sehat dan sudah katanya perkembangan sudah semakin baik. Yuk kita berkunjung. Assalamualaikum. Hai Mama Reski, apa kabar? Aku tahu deket situ aja ya. Mama Reski, halo. Ya. Ya. Mana Reskinya nih? Reski lagi lestari dia. Lestari. Oh iya. Sekolah di sekolahan. Oh iya. Dia sekarang udah SMP kan. Gimana ya? Bunda mau bagi sayur. Bunda kan dapat sayur organik ya. Sayur organik dari Amazing Farm. Kita suka masak buat anak-anak Kak bimbel. Cuman kebetulan kalau nggak keburu masak atau enggak juga kan kalau dimasakin terus bosan, mereka tumis-tumis gitu. Sukanya udah sampai di lokasi udah kadang-kadang udah lembek-lembek gitu. Jadi mendingan kasih fresh ya. Ini sekali mampir pikirnya mau nengok Reski. Ini Sobat Kahal Ceria. Ini rumahnya Reski, kediaman Reski. Reski ini bersyukur ya, alhamdulillah sekarang udah mendingan ya. Tadi sakit waktu itu pernah berapa tahun yang lalu ya? Yang 3 tahun yang lalu Bunda. 3 tahun yang lalu Bunda bawa Reski ke rumah sakit Cipto ya. Iya, terus waktu itu dikatanya sakitnya autoimun atau lupus ya? Autoimun dengan keterlibatan lupus dengan ginjal ya. Ada SLE. Iya, ada ginjalnya dia. Sekarang gimana tuh kondisi kata dokter perkembangannya? Kalau perkembangannya sih untuk Reski saat ini dosis lagi sedang dipantau untuk penurunan dari biasanya dia minum awal mula pertama sakit 15 butir dan sekarang alhamdulillah jadi 7 butir, dan ada yang mau di stop kayak gitu. Perkembangannya bagus, tapi untuk kelas lupusnya itu kelas 1 untuk lupusnya itu kelas 2, tapi untuk kalau ginjalnya itu kelas 1 kayak gitu. Ginjalnya kena ginjal juga ya? Iya, kena ginjal juga. Jadi Sobat Kahal Ceria, Reski ini adalah salah satu murid kami di bimbel gratis Kahal Ceria, yang mana sudah berapa tahun ya Mama? Dari belum sekolah mah. Berarti 7 tahun ada ya? 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun. Hampir 10 tahun lah, Bun, kan belum sekolah. Oh iya. Terus dari sekolah SD, sekarang SMP. Wah, udah lumayan tuh, adik kakak lagi. Iya. Oke. Jadi apa namanya, dia ikutnya udah lama. Adik kakak, adiknya sekarang berapa? Dulu masih kecil ya? Iya, kecil, belum sekolah. Oke, waktu itu kan saya dapat WA nih dari Bapak ya. Soalnya mau minta kerjaan yang betul. Cuman gara-gara harus antar Reski setiap bulan. Jadi Sabtu Minggu ya? Setiap Rabu. Setiap Rabu. Jadi terkendala ya? Iya, terkendala. Tapi nanti sekarang masih butuh kerjaan nggak? Ya kalau dibilang butuh, sangat butuh sih ya, buat tambah-tambahan Bunda. Mama Reski kerja nggak? Suka bantu sih di sekolahan, karena kan memang ada kegiatan juga di sekolahan. Oh yang pramuka ya? Iya, yang pramuka seminggu sekali itu. Itu hari apa? Di hari Rabu siang. Jadi Rabu pagi itu ke rumah sakit. Nah Rabu siangnya kita ngelatih. Jadi emang rutin tuh Bunda. Rabu aja ya? Tiap Rabu, karena Rabu kan Reski tuh harus kontrol. Ya, jadi
cek obat gitu. Jadi Iya. obatnya gimana, ada keluhan mual atau Iya. segala macem. Nah sudah, nanti bulan berikutnya setelah hasil lab cek, nah ini anak atau dinaikkan atau diturunkan kadar obatnya gitu Bun. Oke. Makanya tiap hari Rabu nggak bisa dilepas itu, mau nggak Iya. mau, Iya. susah jadinya kita, aduh pusing nih gimana. Iya, jadi gini, nanti Bunda coba cari akal kalau misalnya mungkin kalian misalnya masih butuh bener-bener tambahan, paling Bunda sih kepikir gini, kalau MBG itu kan kerjanya rutin Senin sampai Jumat. Kalau misalnya mungkin kalian nggak bisa Rabu, mungkin kalian bisa nggak cariin pengganti orang yang isi Rabu. Jadi nanti kita coba akalin gitu loh, supaya bisa tetap dapat tambahan, tapi yang mungkin orang tersebut yang memang dia kerjanya dia udah kerjaan tersendiri, tapi kalian minta tolong bisa gak gantiin posisi saya di Rabu kayak gitu, supaya nanti ya soalnya itu kan harus isi terus, kalau nanti kurang orang yang packingnya lah atau mau motongnya atau apa ya, kecuali ngambil yang di itu bisa, kalau nggak bisa juga bagian cuci ompreng kan jam 12 siang itu. Oh iya. Resti pulang sekolah, pergi sekolah sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, adiknya? Sama Sama. sendiri. Kita Nggak ada yang sengaja diantar. untuk biar mandiri Bunda. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau umpamanya mungkin kebanyakan orang tua kan diantar ke sono dari sini. Tapi bagi kami ya kita kan ngerasa lah dulu orang tua dimanjam orang tua. Tapi kedepannya masa depannya kayaknya lama-lama jadi ketergantungan Bun. Nah saya coba anak-anak saya ini Reski sama Fatur supaya dia tidak ada ketergantungan. Udah belajar sendiri, apa-apa sendiri. Ya alhamdulillah sih berkat kemandiriannya mereka gitu. Ya sekarang dia diangkat jadi pemimpin dari Fatur, dari pemimpin dari satu sekolahnya dia. Wow. Ya, terus Reski ditunjuk jadi pengurus sekolah, pengurus kelas di sekolah. Nah, ya mungkin karena mereka ngerasa, Reski bisa sendiri ya, bisa sendiri. Termasuk yang ngegambar dari Nahal kan. Iya, alhamdulillah itu. Nahal. Ini Reski bisa ya gambarnya mirip kayak beneran gitu. Wow. Ya itu Jadi di aku Bun. di aku di sekolah kelas itu, di dibawa ke kelas. sekolahan. Oh ya. Iya, Bahkan yang dikirim. kemarin waktu kita acara di sana itu dibawa ke sekolah Ini ke kelas. gambarnya Reski. Iya, gambarnya Reski. Wow. Iya. Itu dari yang dari Kahal ajarin ya? Iya, Ulang. karena diajarin. Bahkan yang dari KH kemarin itu Pentas itu dibawa Pengen ke dari pentas. sekolahan. Oh. gurunya minta, Wow. gurunya minta pengen tahu gitu. Kayak Wow. bener nggak sih ini asli bikinan kamu? Iya, yaudah coba bikin lagi. Oh benar. Gitu. Wow. Akhirnya dapat apresiasi dari guru, dari sekolah. Dia waktu gambar itu gambar apa? Mau jadi kan itu kan suruh gambar cita-cita mereka kan? Betul. Itu. Mau jadi apa tuh? Jadi itu temanya dia mau bikin perusahaan. Oh. Ketika dia besar punya cabang di luar negeri yang punya belakang uangnya itu banyak US dollar, uangnya banyak Bun. dong. Keren, mimpinya. Iya. Keren, itu bagus loh. Karena kita mimpi nggak boleh, ya maksudnya nggak mungkin nggak. Iya. Segala sesuatu nggak ada yang mungkin, Betul. nggak ada yang nggak mungkin. Iya. Allah bisa bikin buka jalan, Amin. Udah. ya. Yang penting kita nggak pernah berhenti berjuang, Iya, kerja alhamdulillah. keras ya, Iya. berdoa juga. Itu kita nggak harus ngandelin Allah bener-bener. Tapi saya suka sih Reski itu orangnya walaupun dia punya sakit ya gitu ya, tapi dia tuh nggak seperti nunjukin, saya sakit, saya lemah. Itu saya keren, saya lihat keren banget. Iya, ceria. Jadi dia Bunda. ceria, Iya. bahkan tutur kata dia dengan kepercayaan diri, halo Bunda, selalu nyapa dengan senyum yang lebar Iya. dan semangatnya tuh, waduh, datang ke Kahal tuh bener-bener nggak pernah saya lihat ke muka sedih, muka manyun. Iya. Kita juga sebagai orang tua mengucapkan terima kasih karena dari kita anak itu bisa berkembang dengan luar biasa ya. Dari dia mandiri, dari dia sikapnya, tutur bahasanya, itu yang kami rasakan dari dia belum sekolah sampai dia sekarang SMP yang menunjukkan kemandiriannya dia dalam dia berekspresi seperti apa di muka umum itu yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih buat Kahal. Jadi memang luar biasa lah perkembangannya gitu dibandingkan anak sekarang kan begitu banyak yang kurang bisa mengekspresikan dirinya gitu. Dirinya asal gitu ya, kurang ajar, Iya, orang tua mengelunjak gitu. Iya. Kata-katanya kurang sopan. Nilai positifnya luar biasa kan. Iya. Apa yang didapetin terus diterapkan di rumah, di sekolah, di lingkungannya dia bermain. Ya sambil kita juga mengarahkan kadang-kadang
apa nih yang bisa diterapkan di di rumah atau di lingkungan dia yang diambil dari KHAL gitu. Oh ini benar, bagus, boleh terusin. Makanya yang benar yang tadi saya katakan, Fatur di kelas di lingkungan sekolahnya dia diangkat jadi pemimpin. Itu satu sekolah mewakili. Jadi kalau seandainya ada kegiatan di luar. Umur berapa sih Fatur? Fatur itu ketemunya 11 tahun 11 sekarang. tahun. Kelas 5 deh. Kelas 5 SD. Wow. Reski kan kakaknya kan? Iya, kasih kakaknya. Betul. Wow. Jadi kakaknya. Nah, Reski dia jadi sekretaris di kelas. Wow. Luar biasa. Iya. Dia percaya gitu. Nah, alhamdulillah nih 17 Agustus ini dia percaya untuk membawakan nari Wonderful Indonesia. Nah, di lingkungan karena dilihat dari gerak badannya, energiknya. Padahal dia di culture-nya dia masuknya di kelas gambar ya? Iya, Mas karena gambar ini. dia bilang seperti ini, aku mau macam-macam Bener. bisa karena Nah itu pinter, Iya. karena banyak orang gitu kalau di culture-nya tuh ya maaf saya jadi seringkali mereka datang belum apa-apa udah gini. Kalau saya dikenalkan Inggris, kamu saya nggak bisa. Padahal kan kalau nggak bisa malah kita belajar ya. Iya. Betul, Bunda, ya. Banyak anak-anak gini, kok saya bisanya misalnya bela diri, jadi mereka bikin yang gampang bela diri aja. Iya. Padahal sebenarnya challenge untuk bener kan. Betul. Saya belum bisa ini, saya pengen belajar tapi Iya. bisa. Nah itu bagus tuh. Iya. Itu mental sport. Makanya dia bilang kayak gini, aku mau les gambar di kalau di lesan. Ntar kalau di rumah aku mau nari, katanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kalau misalkan di sekolah aku mau nari sama klub bahasa Inggris, aku harus bisa bahasa Inggris biar bisa ngomong bule. Orang bule. Nah, kalau gitu suruh dia kalau ke KHAL sering-sering ngobrol aja sama kakak-kakaknya ngomong bahasa Inggris. Iya. Terutama sama Kak Jessica tuh. Kak Jessica tuh Inggrisnya kayak ini kalau bule kalau bilang logatnya. Ini kadang kan kalau umpamanya jalan sama saya tuh ya, ada orang nanya, itu orang bule tuh sering kok emang ayah bisa? Little I can. Udah bener gitu bisa nanti diitin. Itu kok ayah bisa lancar katanya ngomong. Ya semua itu harus belajar Nanda. Semua harus belajar, semua harus kita nggak tahu nih, cari tahu tapi nilai yang positifnya. Oke. Gitu. Selalu gitu saya selalu ajak dia ceria. Kadang saya juga kan seojol juga nih Bun. Sering juga saya dapat penumpang apalagi di wilayah kota tua ya. Sering tuh yang namanya orang mau pulang ke negaranya dia gitu kan. Orang luar kayak gitu. Ya udah nanya-nanya segala macam. Tuh, ayah kok namanya kok beda sih? Karena suka saya kasih nih aplikasinya. Kok ini mah kayak bukan orang Indonesia ya? Bukan, emang orang Jerman. Ini orang Singapura, ini orang Malaysia, ini orang Australia. Emang ayah bisa ngomong? Ya bisa lah ngomong mah, saya bilang gitu kan. Bisa ngomong mah. Bahasanya dia ya udah sebisa-bisanya kita. Oh iya, nah nanti kan itu mereka bisa pakai bahasa Inggris secara dunia, secara umum. Nah kamu harus belajar. Gimana ada bahasa Inggris? Kamu nggak bisa belajar. Iya belajar gitu. Makanya saya selalu dorong sih Bunda. Iya. Gitu. Apa yang di KHAL, kamu di KHAL. Kalau umpamanya selesai nih. Belajar apa? Belajar apa kamu dek? Kakak belajar apa? Anu. Oh ya sudah. Dikasih tahu nggak tema-temanya? Selalu dikasih tahu. Jadi kita ke setiap kalau dia pulang sekolah dari lesan, dia pulang ngaji, apa kegiatan apapun kita selalu bicarakan. Jadi ngobrol, nih ngapain aja sih di lesan, ngapain aja di sekolah, belajar apa aja, dapat ilmu apa aja kayak gitu. Karena kan kita ngeliat perkembangannya. Kalau Fatur Rahman, alhamdulillah dari yang tadinya Bunda sebelum les jadi dia baca itu dari KHAL bisanya. Dia nggak TK. Karena kan waktu itu COVID kan. Nah COVID itu apa sih prosesnya nggak ada TK. Dia selalu langsung masuk SD. Keren banget. Nah di semester pertama dia kan kurang bisa baca tuh. Nah, saya malah nggak tahu loh. Ya. Tapi banyak memang berapa ibu-ibu yang ngasih kesaksian gitu. Masuk sekolah langsung bisa, kepala sekolahnya bingung, guru-gurunya bingung kok bisa. Belajar dari culture ya. Iya dari KHAL. Dari KHAL Bunda. Nah itu manfaatin tuh. Pas semester 2 dia mulai agak bagus. Mengubah teman yang TK ternyata. Nah kelas 2 dia semester 1 masuk 10 besar. Fatur Rahman. Kenaikan kelas 3 dia masuk 7 besar. Kelas 4 dia langsung nguber terus. Tiap kenaikan kelas semester itu pasti meningkat, dan terakhir kemarin kenaikan kelas dia ranking 6 gitu. Alhamdulillah perkembangannya dia menguasai itu karena mungkin dari kecilnya kita nggak pernah tekan, kita ajarin happy gimana cara belajar. Itu yang saya mengucapkan terima kasih buat KHAL. Tapi sebenarnya saya percaya bukan KHAL doang, tapi saya percaya di
mungkin lihat katanya ya di belakangnya ada culture, tapi sebenarnya ada dua sosok nih orang tua yang hebat yang memberi contoh ya. Kalau kalian nggak mendukung juga, karena banyak ini, karena makanya Bunda pernah ngomong sama ibu-ibu kalau apa yang diajarkan di culture ya tolong di rumah juga dihidupi. Kadang-kadang maaf ya, kita ngajarin anak-anak sopan santun ataupun misalnya bagaimana kan penguasaan diri, di rumah mamanya marah-marah terus bentak-bentak anaknya, jadi anaknya nggak ada contoh yang figur di rumah. Kita lakukan di rumah juga praktek. Nah, tapi saya yang benar saya lihat nih ibu bapak juga mendukung ya, itu bagus. Dan jangan lupa Pak Bu, jadi selain kita memang dorong dari hal-hal yang mungkin seperti itu akhlak budi pekerti, tapi juga bawa dia untuk rajin sholat ya, sholat 5 waktu itu penting banget. Karena kalau dari sholat itu kita tuh kembali lagi, kita tahu nih dari mana kita berasal. Allah yang memiliki kita, memiliki dunia ini. Kalau kita nggak ingat Allah, wah nanti kita jadi orang yang lupa. Jadi ajarkan dari dini, pokoknya sholat 5 waktu itu penting. Ini muat ya berempat ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya si satu RT muat, Bu. Satu RT, keren. Sampai detik ini yang kami rasakan, kami dapatkan, terus juga kami bisa implementasikan kepada anak kita, ya mereka lebih baik dari fisik, dari sikap, dari attitude-nya mereka, dari pelajaran juga Bun. Terus juga dari kerjasama sama teman-temannya dia, yang tadi saya bilang, saya bisa buktikan anak saya bisa mewakili, walaupun cuma kelas 5, tapi dia bisa mewakili atau mendampingi teman-teman satu sekolah di MI-nya dia. Terus untuk Reski sendiri, dia ya lumayan lah, walaupun dia jadi BPH, Badan Pengurus Harian, hanya di kelas, tapi paling tidak kan sudah menonjolkan. Dan ini berkat ya bimbingan semua, salah satunya adalah Kahal. Ya karena kami berdua nggak mungkin bisa langsung membina anak kami secara langsung setiap hari kan, nggak, karena kami juga punya kesibukan baik mencari nafkah, terus juga ya berinteraksi dengan yang lain. Nah makanya saya terima kasih banget Bunda sama Kahal juga, teman-teman yang ada di sana gitu. Nggak usah khawatir, saya yakin, saya jamin kalau punya teman-teman ataupun bapak ibu untuk pendidikan anak-anaknya di Kahal Ceria. Mengingat saya sendiri, saya pribadi sudah sekian tahun dari anak saya belum sekolah, kemudian sekolah sekarang sekarang SMP, di SMP kelas 1, kelas 7 ya, sekarang kelas 7. Beliau kalau kita lihat baik dari karakteristiknya, secara pribadi, secara sosial, secara kemandirian, alhamdulillah semuanya bisa ada penerapan. Dan itu bukan terkait dari kami aja. Kami harapkan teman-teman di sana juga Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang ada di Kahal, dapat di Kahal, ambil yang positifnya kemudian terapkan. Jangan cuman terima kemudian kita lepas, jangan. Terutama zaman sekarang itu kan banyak gadget. Saya itu aja Bunda, saya terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bunda ya. Kesini nanti kamu datang lagi ya. Amin. Oke, sayurnya mau berapa bungkus ini kita? Sayur organik ini. Aduh, jadi enak nih Bunda. Gak apa-apa. Iya. Kayaknya nunggu keseringan saya nih. Iya. Ini ya ada dari Amazing Farm ya. Oke, siap. Kalau dimakan mentah juga boleh kayak salad ataupun dimasak. Ini bagus. Katanya sih ya dengar-dengar 40.000 sekilo. Dijualnya di supermarket besar sama di hotel bintang 5. Iya. Jadi Aku suka banget katanya. Wow, sayur dia suka. Reski suka. Lagi. Soalnya Bunda mau cari anak-anak di sini juga, nanti semoga ketemu nih. Iya, soalnya Kalau ini kan bintang 5 Bunda ya. Kalau saya biasa bintang 7 Bunda. wah. Pusing. Oh iya. Ini soalnya kalau daripada ini nggak dimasak nanti sampai bau sini layu. Iya. Makasih Bunda ya. Mana Patur atau Lemet? Sini Bos. Betul. Sini Bos. Nah, Si dengerin ganteng Bunda. ini. Bunda, Ya dengerin. ampun. Nanti dia assalamualaikum.